Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama Ustadz Muhammad Rizalul Fikri untuk pengampu di MA mengampu mata pelajaran biologi, tetapi tidak di kelas 10. Jadi mungkin ini baru pertama kali kita bisa bertatap muka langsung di sini, gitu ya. Oke. Sebelum kita mulai kegiatan hari ini, Ustadz mau tanya dulu ini sebelumnya. Ini kalian di sini itu tujuannya untuk apa? Ada yang tahu nggak? Untuk kegiatan apa ini? Kegiatan apa? Coba salah satu angkat tangan. Ada yang bisa menjelaskan nggak kenapa kita harus hari ini dikumpulkan di lab? Tidak ada? Apa kira-kira? Kenapa harus ada di sini? Mau apa ke sini? Disuruh sama wali kelas tadi. Jadi nurut saja. Tanpa tahu nanti harus mau apa itu. Iya, seperti itu. Hanya ikut saja. Ya, Ustadz sampaikan jadi sebelum kita mulai kegiatan nanti yang berupa rangkaian kegiatan ke depannya, hari ini Ustadz sampaikan dulu terkait mengenai profil pelajar Pancasila. Jadi ini adalah salah satu bagian dari kurikulum terbaru, yaitu kurikulum Merdeka, di mana tahun ini Madrasah Aliyah kita itu pertama kalinya menggunakan kurikulum yang baru, yaitu kurikulum Merdeka, dimulai dari kelas 10. Jadi nanti kelas 11 dan kelas 12 kurikulumnya sama atau beda? Beda, masih menggunakan kurikulum 13 ya. Nah, yang membedakan dengan kurikulum sebelumnya pada dasarnya adalah di bagian proyek penguatannya. Di sini ada, coba bisa diperhatikan di depan. Apa itu? Proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alamin. Nanti disingkat P5RA. Tapi kedepannya Ustadz hanya sebut sebagai profil pelajar untuk mempermudah saja. Ya, jadi yang membedakan adanya proyek yang harus diselesaikan oleh siswa yang di dalamnya mengikuti kegiatan kurikulum Merdeka. Jadi dimulai dari kelas 10, nanti kelas 11 ada lagi? Ada lagi nggak di kelas 11? Ada. Kelas 12? Ada. Oke, sebelumnya kita bahas dulu mengenai profil ini. Perhatikan di depan semuanya. Apa yang dimaksud dengan proyek penguatan profil? Kalau di proyek penguatan profil atau proyek pemuda profil pelajaran Pancasila ini, kita tidak lagi menggunakan mata pelajaran tertentu. Karena apa di situ? Coba perhatikan yang pertama. Pembelajaran lintas disiplin ilmu. Artinya pembelajaran yang kita lakukan dalam proyek ini itu nanti lintas disiplin ilmu. Tidak ada istilah nanti mata pelajarannya biologi, fisika, kimia, matematika. Tetapi apa? Tetapi lintas. Jadi berbagai macam nanti lintas disiplin yang kemudian kita satukan ya, yang tujuannya apa? Solusi terhadap permasalahan di lingkungan sekitar ya. Jadi nanti kita akan melakukan berbagai macam proyek yang temanya tentunya sudah ditentukan. Jadi nanti setiap sekolah itu temanya sama meskipun nanti jenis proyeknya berbeda. Bahkan mungkin antara sekolah yang satu dengan yang lain itu tidak ada yang proyeknya sama, tetapi temanya semuanya sama. Oke, kemudian menggunakan pendekatannya atau materinya dengan pembelajaran seperti apa? Pendekatannya berbasis proyek. Artinya tidak selalu belajarnya di dalam kelas, ditambah yang ini, fleksibel dan interaktif. Jadi nanti kegiatan-kegiatan kalian yang mungkin dulu kalian anggapnya itu adalah kegiatan seperti biasa, misalnya hanya sekedar seperti pemilihan ketua OSIS atau kalian pemilihan ketua OSMIK, bisa nggak nanti dijadikan proyek? Bisa, ya. Tapi nanti ada dasarnya menggunakan tema yang mana. Itu sebagai contoh saja. Kemudian yang selanjutnya tujuannya adalah untuk menguatkan berbagai kompetensi dalam profil pelajar Pancasila. Ya, jadi harus tahu dulu kita mau apa yang akan kita lakukan. Jadi kita sampaikan dulu di awal. Ini khusus untuk kurikulum Merdeka. Jadi nanti kalau kalian tanya di kelas kalian, ada nggak proyek seperti ini?
Tidak ada, gitu ya. Selanjutnya. Oke, tadi Ustadz bilang kalau tema setiap sekolah itu semuanya sudah ditentukan, tetapi nanti jenis proyeknya yang harus dicari sendiri setiap sekolah. Temanya ada berbeda antara tingkat satu dengan tingkat yang lain. Kalau kalian yang mana ini? Yang MTS, MA, dan MAK. Coba perhatikan. Ada berapa di situ? 8, tetapi perhatikan yang 8 khusus untuk MAK. Berarti nanti kalian kelas 10 itu nanti ada 7 tema proyek penguatan profil. Ya, 7 ini tidak harus urut dari nomor 1 sampai nomor 7. Nah, 7 ini nanti berkelanjutan. Artinya kelas 10 ada, kemudian kelas 11 juga ada, kelas 12 juga ada. Nah, selama 3 tahun tadi atau 3 tahun nanti, 7-7-nya harus sudah dijalankan. Berapa-berapanya nanti kita atur. Misalnya kelas 10 berapa? Coba Pak, selanjutnya. Terakhir. Nah, yang bawah. Perhatikan. Dalam 1 tahun ajaran, kelas 10 berapa ini? Antara berapa? 3 sampai dengan 4. Kemudian kelas 11 misalnya 2 atau 3. Kelas 12 misalnya ada? Bisa nggak? Misalnya 3, 3, 1. Tahu maksudnya? 3 itu nanti proyeknya di kelas 10 ada 3. Kemudian kelas 11 nanti ada 3 proyek lagi. Nanti tinggal sisa berapa proyek yang belum? 1. 1 itu ada di kelas 12. Kembali ke yang tema tadi. 7 tema ini itu nanti 7-7-nya harus, dan 7 ini apa istilahnya harus terjadwal semua ya, terlaksana semua. Artinya proyek yang nanti 7 akan kalian lakukan itu harus meliputi ke 7-7-nya ya. Jadi nanti karena kalian di kelas 10, maka sesuai dengan yang tadi kita sudah pahami bahwa di kelas 10 kurang lebih nanti ada 3 proyek yang harus dilakukan. Ya, proyeknya apa saja nanti akan kita bahas ya. Oke, selanjutnya Ustadz kasih contoh misalnya nomor 1, hidup berkelanjutan. Contoh proyeknya adalah pemanfaatan sampah organik ya. Kemudian misalnya Bhinneka Tunggal Ika di sekitar kita kan negara Bhinneka Tunggal Ika, isu-isu keberagaman di lingkungan sekitar. Makanya tadi Ustadz bilang 7 tema yang nanti kita lakukan, semua sekolah yang mengikuti kurikulum Merdeka itu temanya semuanya sama, tetapi yang membedakan apa tadi? Jenis proyeknya ya. Jadi ini pengenalan singkat mengenai profil pelajar Pancasila untuk kurikulum Merdeka dan proyeknya, terutama mengenai proyek yang nanti akan kita lakukan. Pertama itu apa dan hal apa yang harus kita lakukan, kita lanjutkan di pemateri selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ustadz Hanif. Sebelum Ustadz akhiri mengenai proyek ini, ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Bisa ya. Jadi kalau misalnya kenapa harus ada proyek ini? Karena ini adalah bagian dari kurikulum Merdeka. Ada berapa tema yang harus kita selesaikan? Ada 7, dan tema itu harus diselesaikan ke dalam 7 proyek. Gitu ya. Tidak ada pertanyaan atau ada yang mau ditanyakan? Sudah cukup? Ya, Ustadz akhiri. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat pagi semua. Sehat semua ya? Sehat. Jadi pagi-pagi harus dengan semangat pagi, gitu ya? Oke, jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ustadz Fikri, jadi di kelas 10 ini harus ada proyek yang disebut dengan proyek apa tadi? Oke, kepanjangan ya, singkat aja. Singkatnya? Oke, P5RA. Untuk yang tema yang akan kita usung pada pertemuan kali ini atau pada kegiatan kali ini adalah tema berteknologi dan berekayasa untuk membangun
NKRI. Jadi dari tema tersebut kira-kira sudah mulai dipikirkan ya, kira-kira apa yang akan kita kerjakan proyeknya. Oke, sebelum kita mulai, di sini kan sudah kita bagi menjadi 8 kelompok ya. Jadi nanti setiap kelompok akan saya beri 1 lembar LKPD. Jadi LKPD ini nanti berisikan sebuah tema sesuai tadi ya, berrekayasa dan berteknologi. Namun akan kita kerucutkan lagi dari tema yang sebesar itu, kira-kira pemikiran kita besar nanti. Jadi kita kerucutkan lagi. Jadi dengan kita ambilkan materi tentang pemanfaatan limbah nasi. Jadi nanti saya kasihkan lembar LKPD, nanti dikerjakan ya. Nanti tugas kalian adalah mencari nama dari pemanfaatan limbah nasi, kemudian alat dan bahannya yang diperlukan, kemudian langkah kerjanya. Nanti dicari informasinya. Di depan kalian sudah ada laptop, jadi kita manfaatkan teknologi yang ada. Nanti kalian isikan, nanti saya bagi 1 kelompok 1 LKPD ya. Saya bagikan sebentar. Oke ya, sebelum mengerjakan diisi dulu nama kelompok, nama kelas, dan nama anggota kelompoknya. Setelah itu bisa dikerjakan untuk soalnya. Yang pertama ada nama pemanfaatan dari limbah nasi. Ini jangan terpaku pada 1 ide saja. Kalian cari semua ide. Karena limbah nasi itu kan bisa dimanfaatkan menjadi banyak. Jadi kalian kumpulkan semua informasi yang ada, semakin banyak semakin baik, gitu ya. Jadi mulai bisa dikerjakan dari sekarang ya. Manfaatkan waktu yang ada, karena waktu kita cuma sampai jam berapa nanti? Sedikit saja ya. Oke. Oke ya. Sudah selesai belum? Belum. Jadi yang belum selesai bisa segera diselesaikan. Nanti setelah ini kalian persiapkan salah satu dari anggota kelompok kalian untuk mempresentasikan hasil dari
kerja yang sudah kelompok kalian kerjakan, gitu ya. Jadi yang belum selesai bisa segera diselesaikan. Sudah sampai mana slide-nya? Oke. Udah semua berarti ya? Oke, progres ya. Progres kelompok ini berapa kelompok? 3 sudah selesai? Sudah siap presentasi? Ya, ditunjukkan kelompoknya ya, yang mau presentasi disiapkan anggota kelompoknya presentasi. Oke, kelompok berapa ini? Kelompok 4. Sudah siap? Presentasi sudah siap? Itu ya, ditentukan anggota kelompoknya yang mau presentasi nanti. Ditunjuk saja. Oke. Kelompok 5 ya? Kelompok 5 ya? Sudah selesai belum? Oke, diselesaikan terus disiapkan juga buat anggota yang untuk presentasi. Kelompok 6 ya? Oke. Diselesaikan ya. Kelompok 7 ya? Kelompok 7. Oke. Nama kelompok apa sebenarnya? Ya, kelompok 7 berarti sudah selesai ya? Sudah selesai. Oke, disiapkan untuk presentasinya ya? Siap. Satu orang aja. Satu. Oke ya, sudah cukup waktunya untuk diskusinya. Sekarang kita lanjut ke sesi berikutnya, yaitu presentasi. Jadi kelompok 1 ya, sudah siap. Bisa dikirimkan perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan apa yang sudah didiskusikan tadi. Oke ya, saya persilahkan kelompok 1. Oke, ini kelompok 1 akan memulai presentasi, jadi tolong diperhatikan. Itu masuk YouTube. Oke ya. Ini selanjutnya adalah sesi presentasi dari kelompok 1. Asmamu. Oke ya, nanti diperhatikan presentasinya. Nanti jangan lupa diberi aplaus ya kalau sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di sini akan mempresentasikan hasil pengumpulan ide materi dari kelompok 1. Judul percobaan ini adalah pembuatan pupuk organik dari sisa nasi. Alat-alatnya berupa mangkok dan sebuah botol bekas. Lalu bahannya nasi sisa, gula, dan air. Langsung saja langkah-langkahnya. Pertama, bentuk semangkok nasi sisa menjadi bulat-bulatan kecil seperti bola pingpong. Lalu kedua, diamkan bulatan nasi tersebut dalam tempat tertutup selama 3-4 hari. Setelah berjamur, larutkan 5 sendok gula ke dalam 500 ml air. Lalu larutkan gula tersebut dicampurkan dengan nasi berjamur dan dimasukkan ke dalam botol bekas. Diamkan campuran tersebut selama 4 hari sampai mengeluarkan bau seperti tape. Dan pupuk organik siap digunakan. Keunggulan dari pembuatan pupuk organik dari sisa nasi adalah lebih hemat dan lebih bernutrisi untuk tumbuhan. Sekian dari kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya dari kelompok berapa? Oke, kelompok 6 sudah siap kelompok 6. Jadi didengarkan dan diperhatikan ya. Dari kelompok 6, nama anggota Fatah Atila Hakim, Fawaz
Taufik Asyafi'i, Baza Bubu, Iqbal Khairul Rasyid, dan saya sendiri Ivan Raska Pambudi. Judul percobaan yang kami lakukan adalah pemanfaatan limbah nasi basi menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Alat-alat dan bahan yang dibutuhkan: alat, jerigen, kompor listrik, panci, corong, selang air, pompa, ember, botol, labu distilasi, kondensor, band konektor, labu Entermeyer. Bahan-bahannya: limbah nasi basi, ragi tape, air, es batu, garam, silika gel, batu kapur. Oke, langkah-langkah kerjanya. Yang satu ada tahap persiapan, yaitu mengumpulkan bahan baku seperti limbah nasi basi, ragi tape, dan air. Menyiapkan alat dan instrumen penelitian, lalu menimbang berat limbah nasi basi dan ragi sesuai dengan variasi. Oke, yang kedua ini ada tahap sakarikivasi. Yang pertama, melembutkan nasi dengan blender. Yang kedua, mensakarifikasi nasi basi dengan air hingga mendidih. Dan yang ketiga, mengaduk bubur nasi basi yang sudah disakarifikasi dengan air kemudian didinginkan di ember. Yang ketiga ada tahap fermentasi, yaitu yang pertama menyiapkan jerigen tempat proses fermentasi. Kedua, menambahkan ragi ke setiap sampel bubur nasi basi yang sudah disakarifikasi. Yang ketiga, menutup rapat jerigen dan dipastikan tidak ada kebocoran karena difermentasi secara anaerob. Yang keempat, setiap sampel difermentasi sesuai kebenturan variasinya. Yang kelima, apabila setiap sampel sudah difermentasi sesuai harinya, jerigen dibuka, kemudian cairan fermentasi disaring untuk memisahkan ampasnya. Yang keempat, ada tahap distilasi. Yang pertama, menyiapkan peralatan seperti termokontrol, kompor listrik, labu distilasi kapasitasnya 1000 mili, konektor, bentuk, kondensor, Liebig, labu Erlenmeyer yang kapasitasnya 250 mili, pompa akuarium, selang air, ember, isolasi air, dan es batu. Yang kedua, merangkai labu distilasi dengan konektor, kondensor, dan Erlenmeyer. Yang ketiga, merangkap pompa selang air in dan out menuju ke kondensor. Yang keempat, memasukkan cairan bioetanol ke labu distilasi, kemudian lubang lengan yang satu ditutup dengan karet termokouple. Yang kelima, menyambungkan termokontrol dengan kompor listrik, kemudian mengontrol suhu dalam. Yang keenam, mengukur termokontrol pada suhu 78 derajat Celcius. Yang ketujuh, menunggu cairan distilasi menetes ke labu Erlenmeyer hingga diperoleh 80-100 mili. Yang kedelapan, memasukkan cairan bioetanol ke dalam gelas ukur. Yang kesembilan, menguji kadar bioetanol dengan alkohol meter. Oke, sekian saya mewakili kelompok 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, jadi kelompok 6 tadi judulnya pemanfaatan limbah nasi menjadi bioetanol sebagai bahan bakar alternatif. Selanjutnya kelompok berapa ini? Kelompok 2 ya, sudah ada slide-nya. Perkenalkan namamu dan kelompokmu dulu. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alif Isu Muhammad, berasal dari kelompok 2. Dan di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang pemanfaatan nasi basi sebagai pupuk yang dipresentasikan oleh kelompok 2, saya sendiri.
latar belakang. Salah satu limbah yang ada di dekat kita dan sering kita jumpai yaitu nasi basi. Nasi basi adalah nasi yang sudah tidak layak untuk dikonsumsi karena memiliki bau dan rasa yang tidak sedap, berlendir dan ditumbuhi jamur berwarna kuning atau oranye di atasnya. Limbah berbahan dasar karbohidrat ini biasanya hanya dibuang begitu saja ke tempat sampah atau diberikan kepada unggas sebagai pakan. Oleh karena itu, limbah ini membutuhkan pengelolaan agar lebih berguna dan menjadi produk yang berkualitas. Tanaman membutuhkan nutrisi untuk menunjang pertumbuhannya. Pertumbuhan tanaman akan optimum jika tanaman memperoleh unsur hara yang cukup. Cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman adalah menambahkan bahan-bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia maupun biologi dalam tanah. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencukupi kebutuhan nutrisi tanaman adalah mengganti bahan-bahan kimia yang akan merusak lingkungan dengan menggunakan mikroorganisme lokal atau MOL. Jadi dari teks ini menyebutkan bahwa pupuk organik lebih bermanfaat dan lebih berkhasiat, lebih berkualitas daripada pupuk berbahan kimia. MOL adalah pembuatan pupuk organik baik cair maupun padat dengan menggunakan mikroorganisme sebagai starternya. Alat dan bahan. Benda-benda yang dapat digunakan untuk penelitian ini meliputi dua jenis, yaitu alat dan benda. Alatnya ialah ember atau baskom untuk mencampurkan bahan-bahan, botol bekas air minum atau toples sebagai wadah penyimpanan, dan sendok sebagai pengaduk bahan. Bahannya adalah nasi basi sebagai bahan baku pembuatan pupuk dan air. Diusahakan air yang tidak tercemar seperti air sumur dan gula. Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 1. Memperbanyak kandungan mikroorganisme yang ada di dalam nasi. Menaruh nasi pada wadah dan menutupnya dengan kertas atau daun kering. Jangan terlalu rapat saat menutup agar tetap ada sirkulasi. Simpan di tempat yang lembab selama kurang lebih 3-5 hari hingga tumbuh jamur dan biarkan 2 hari lagi. Lalu langkah 2, membuat cairan gula, yaitu dengan cara merebus 3/4 gayung air setelah mendidih, dicampur gula, boleh gula aren atau gula pasir. Setelah itu didinginkan. Lalu yang ketiga ada mencampurkan bahan. Memasukkan nasi basi ke dalam larutan gula, aduk hingga nasi benar-benar terendam gula, lalu dimasukkan ke botol dan didiamkan selama 1 minggu. Sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 2. Saya sebagai Alif Yusuf Muhammad mewakilkan kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesi presentasi saya cukupkan sampai di sini. Selanjutnya untuk LKPD-nya bisa dikumpulkan ke depan ya. Dikumpulkan, yang belum dikumpulkan bisa dikumpulkan ya. Yang belum mengumpulkan bisa juga dikumpulkan ya. Oke ya, dari beberapa LKPD yang sudah kalian kerjakan, ini mayoritas temanya yaitu pengolahan limbah nasi menjadi pupuk organik cair atau mikroorganisme lokal, disingkat dengan MOL bagi tanaman. Jadi berhubung
kalian sudah mengumpulkan dari berbagai macam ide. Ini yang terbanyak mayoritas adalah pengolahan menjadi mall. Jadi untuk proyek kita sepakati buat mall ya, gitu ya. Sepakat semua? Sepakat semua? Oke ya. Jadi nanti proyek ini akan kita kerjakan mulai besok ya. Jadi nanti setelah acara ini, sebelum kalian keluar nanti kalian akan diberikan wadah. Setiap kelompok nanti kalian akan diberikan wadah. Jadi wadah di tempat itu nanti tugas kalian adalah berkelompok adalah mengumpulkan apa? Mengumpulkan apa? Mengumpulkan nasi ya. Jadi mengumpulkan nasi dari sisa makanan kalian nanti ya. Jadi nanti dari wadah yang sudah disiapkan, jadi nanti sebelum keluar nanti ada pembagian wadah. Jadi diisi kira-kira minimal setengah dari wadah yang akan diberikan. Itu ya. Jadi mari saya anggap cukup untuk pertemuan kali ini. Jadi kita akan tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, untuk hari ini kalian dikumpulkan kembali seperti hari pertama kemarin, bahwa hari ini kita sudah mulai ke tahap pertama mengenai pelaksanaan P5RA yang bertema apa kemarin? Yang tema pertama kita? Bukan, tema. Tema kita itu kemarin kalau SMA itu ada berapa tema? Ada 7. Nah, dalam tahap pertama kita ini kita mengambil tema apa? Berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI. Nah, dalam hal ini tema yang kita usung itu dan proyek yang kita ambil dalam tema berrekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI yang kita ambil proyeknya itu mengenai pemanfaatan limbah nasi sebagai mall.
atau dalam hal ini mol itu mikroorganisme lokal. Nah, nama yang kita ambil nanti yaitu mol 1, mikroorganisme lokal 1. Jadi kalian hari ini sudah mengambil nasi masing-masing. Nah, nanti kita sudah masuk ke tahap pelaksanaan langkah kerja. Oke, sebelum kita nanti kalian mulai pembuatan mol, kalian harus tahu dulu mengenai materi-materi apa yang harus kalian pahami dan harus kalian kerjakan nanti. Itu harus kalian tahu dulu mengenai mol. Nah, apa itu mol? Nah, mol ini itu mikroorganisme lokal, merupakan bahan yang bisa digunakan untuk menyuburkan tanaman. Nah, dalam hal ini mol berupa sekumulan mikroorganisme yang dapat berperan sebagai aktivator dalam proses penguraian maupun fermentasi bahan organik menjadi pupuk organik maupun cair. Nah, larutan mol ini mengandung unsur hara mikro dan makro, dan juga mengandung bakteri yang berguna untuk pupuk organik cair atau POC, dekomposer atau biang kompos untuk pembuatan kompos, dan sebagai pestisida organik untuk mengendalikan hama dan penyakit tanaman. Ini masih definisi singkat mengenai mol. Kemudian, untuk pembuatan mol kita itu menggunakan limbah nasi. Tapi sebenarnya mol itu bukan hanya dari limbah nasi. Tapi mol itu tadi pengertiannya larutan hasil fermentasi yang berbahan dasar dari berbagai sumber daya lokal. Nah, bahan dasar untuk fermentasi larutan mol dapat berasal dari hasil pertanian, buah-buahan atau apa, perkebunan maupun limbah organik rumah tangga. Nah, dalam hal ini yang kita ambil bahannya itu mengenai limbah organik rumah tangga atau dalam hal ini itu limbah nasi. Nah, kenapa limbah nasi kita gunakan untuk sebagai mol? Itu karena ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, nasi. Nasi ini merupakan makanan pokok masyarakat Indonesia, ya kan? Mungkin kalau ada yang tanya, sudah makan atau belum? Pasti yang ditanya itu maksudnya sudah makan nasi atau belum, ya kan? Nah, sehingga nasi ini merupakan makanan pokok atau makanan besar untuk masyarakat Indonesia. Lalu yang kedua, masyarakat seringkali tidak menghabiskan nasi yang telah dimasak. Mereka membiarkan nasi membusuk di tempat sampah. Mungkin banyak masyarakat yang belum bisa memanfaatkan lebih mengenai nasi-nasi yang sudah tidak berguna lagi. Sehingga dalam hal ini nanti kita gunakan untuk sebagai mol. Lalu untuk pertimbangan yang ketiga, limbah nasi basi ini mengandung nutrisi penting untuk tanaman. Sehingga jika diolah menjadi pupuk organik, limbah nasi basi tidak akan merusak lingkungan dan juga tidak berbahaya bagi manusia dan hewan, serta sangat bermanfaat untuk kebutuhan masyarakat dalam menyuburkan tanah. Nah, itu beberapa alasan dan pertimbangan kenapa kita memakai limbah nasi. Lalu, poin yang perlu kalian pahami, bahan-bahan pokok yang harus dibutuhkan dalam pembuatan mol ini dalam tiga besarnya itu ada tiga aspek besarnya itu ada tiga. Yang pertama itu bahannya itu yang ada sumber karbohidratnya. Lalu yang kedua, bahan yang kedua itu yang mengandung glukosa, dan yang ketiga yaitu sumber bakterinya. Nah, bahan utama yang diperlukan dalam pembuatan mol itu tadi yaitu karbohidrat, glukosa, sumber bakteri. Nah, karbohidrat ini bisa diperoleh dari nasi bekas atau nasi basi. Nah, sedangkan yang glukosa ini biasa diperoleh dari gula pasir. Misal nanti menggunakan gula merah juga boleh. Kemudian untuk bakterinya ini berasal dari nasi tadi yang sudah ditumbuhi oleh jamur. Nah, kemudian dalam hal ini kita kan nanti menggunakan bahan baku limbah nasi. Nah, sehingga nanti untuk bahan-bahan untuk alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan mol dari limbah nasi itu yang pertama pasti nasi sisa atau nasi basi. Lalu yang kedua ada gula pasir. Tadi gula pasir ini fungsinya sebagai glukosa. Lalu ada air. Lalu ada kotak nasi dan kertas berkat. Lalu yang terakhir ada botol. Nah, nasi tadi sebagai sumber karbohidrat dan glukosa ini dalam hal ini gula pasir ini nanti sebagai makanan
mikroorganismenya. Sehingga nanti diperlukan dalam perkembangbiakan mikroorganisme. Bentar, tadi dulu. Sedangkan untuk tadi yang kotak nasi dan nasi berkat, yang kertas berkat, kalau kertas berkat itu nanti untuk tempat untuk penjamurannya. Jadi nanti ada kotak berkat itu nanti untuk tempat penjamuran. Nah, itu lalu untuk kotak nasi nanti berwarna putih itu, ya kotak yang sudah ada isinya nasi itu nanti untuk tempat proses fermentasi yang nanti dikasih air. Sedangkan untuk botolnya nanti untuk hasil produk molnya yang sudah terjadi proses fermentasi yang sudah siap digunakan sebagai pupuk cair. Nah, untuk langkah-langkah kerjanya atau prosedur cara kerja yang nanti kalian gunakan ketika pembuatan mol, yang pertama itu proses penjamuran. Di mana dalam hal ini nanti nasi yang kita gunakan itu nanti beratnya 1 kg. Nah, jadi nanti yang belum sesuai dengan masa yang kita tentukan, nanti setiap kelompok menimbang satu persatu nasi yang kita butuhkan yaitu 1 kg. Nah, kemudian nasi yang sudah ditimbang tadi nanti ditaruh di kertas berkat yang berwarna putih tadi itu. Nah, kemudian untuk proses penjamuran ini memerlukan waktu kurang lebih 3 sampai 4 hari. Nah, tanda proses penjamuran sudah terjadi atau sudah kelihatan. Ini bisa dilihat dari warnanya. Warna nasi setelah beberapa hari atau setelah 3 sampai 4 hari. Nanti tanda dia sudah tumbuh jamur. Itu ketika warnanya dari putih sudah menjadi ke kuning atau ke orenan. Nah, itu berarti nasi sudah ditumbuhi oleh jamur. Kemudian setelah dari proses penjamuran lanjut ke tahap kedua, yaitu proses fermentasi. Nah, nasi yang tadi sudah dijamurkan di kotak berkat dipindahkan ke kotak nasi yang berwarna putih. Nanti dikasih air sama gula. Di mana dalam hal ini untuk perbandingan gula sama airnya, nah, itu untuk 1 liter air itu nanti ditambah 5 sendok gula pasir. Nah, kemudian kita diamkan selama kurang lebih proses fermentasi itu 3 sampai 5 hari. Nah, tanda proses fermentasi sudah berjalan atau sudah terjadi itu dilihat dari baunya. Nah, baunya itu seperti bau tape. Tahu tape kan? Nah, itu seperti bau-bau khas nanti setelah fermentasi seperti itu. Ada bau-bau khas tape. Nah, kemudian dari proses fermentasi tadi kita lanjut ke tahap ketiga yaitu proses filtrasi. Nasi yang sudah difermentasi tadi sudah bercampur dengan air dan juga dengan gula. Setelah 3 sampai 5 hari kita saring untuk memisahkan dengan nasi dan pupuk cairnya. Nah, yang kita ambil nanti itu pupuk cairnya. Nah, kemudian setelah disaring, nanti sebelum kita kemas, kita diamkan dulu selama beberapa hari, 2 sampai 3 hari kemungkinan. Baru nanti setelah 2 sampai 3 hari setelah disaring, kita proses pengemasan. Dalam hal ini nanti setelah dikemas, kita taruh di bagian botol. Botol kecil, nanti ada label. Nah, untuk label nanti kalian akan diberi tugas memberi desain dan logo dan juga mengenai tadi bahan baku apa, kemudian komposisinya apa, kemudian cara penggunaan dan aplikasinya. Nanti kalian membuat desainnya untuk pemasangan di botol pengemasan. Oke. Nah, ini contoh tadi foto-foto dalam langkah-langkah kerja dalam proses pembuatan mol. Yang pertama itu masih dalam proses pengambilan nasi, treatment nasi disiapkan dulu. Dia kemudian setelah nasi diambil, dilakukan proses penjamuran tadi 3 sampai 4 hari. Nah, proses penjamuran ini seperti di bagian foto tengah terjadi perubahan warna dari putih menjadi warna kuning atau ke orenan. Misal nanti kalau ada warna hitam sedikit saja itu nggak apa-apa, karena mungkin beberapa jenis bakteri itu nanti warnanya berbeda. Ada yang mungkin oranye, hitam, bahkan ada mungkin yang bisa hijau. Nah, kemudian untuk proses fermentasi itu ada di foto yang
paling nomor 3, paling kanan sendiri. Itu nanti nasi yang sudah penjamuran ditambahkan air dan gula, seperti itu. Didiamkan kurang lebih 3 sampai 5 hari. Next. Nah, kenapa mol itu dia bisa berguna sebagai pupuk atau biang kompos? Nah, ini karena dalam mol ini ada beberapa kandungan. Nah, kandungan larutan mol ini mengandung unsur hara mikro dan unsur hara makro dan juga mengandung bakteri. Selain itu, mol juga mengandung hormon tumbuh seperti giberelin, sitokinin, dan auxin, di mana fungsinya tersebut sebagai zat perangsang tumbuh tanaman. Tapi dalam hal ini manfaat dari mol itu ada manfaat lain. Yang pertama, dia itu mampu memperbaiki sifat fisik dan sifat kimia dan juga sifat biologis tanah. Jadi bukan hanya berguna untuk tanaman saja, tapi juga berguna untuk tanah. Lalu yang kedua, manfaat lain dari mol menyehatkan tanaman, meningkatkan produksi tanaman dan menjaga kestabilan produksi. Lalu yang ketiga, menambah unsur hara tanah dengan cara disiramkan ke tanaman atau disemprotkan ke daun. Dan yang terakhir untuk manfaat dari mol, ini mempercepat pembuatan kompos sampah organik atau kotoran hewan. Oke, itu dulu dari saya untuk materi singkat. Untuk nanti praktikum yang pertama nanti penjamuran, nanti akan dipandu oleh Ustadz Nasir. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi pemaparan singkat ya, pengenalan tentang mol, langsung kita praktekkan ya. Jadi tahap pertama kita lakukan proses penjamuran. Jadi nasi sudah disiapkan, sudah bawa nasi semua, sudah ya. Jadi nanti nasi yang sudah kalian bawa dan sudah kalian siapkan ini nanti kita timbang ya, 1 kilo. Kemudian nanti nasi itu diletakkan di wadah yang sudah disiapkan. Oke ya, jadi nanti nasi yang kalian bawa itu langsung kita timbang saja. Untuk timbangannya sudah ada, jadi nanti digunakan secara bergantian ya, urut mulai dari kelompok pertama ya untuk timbangannya. Untuk nasinya bisa ditaruh di wadah sini untuk dilakukan proses penjamuran. Itu ya. Langsung saja ya, kita mulai prakteknya ya. Ambil aja, ambil. Nasinya dipindahkan ke sini, ditimbang. Ya, nasinya ditimbang 1 kilo. Sudah? Jika sudah ditutup, diberi nama kelompok dan nama kelasnya.
Oke, sudah selesai semua ya. Nasinya sudah ditimbang 1 kilo dan dimasukkan di wadah. Wadahnya juga sudah diberi nama kelompok, nama kelas. Selanjutnya kita ke proses penjamuran. Jadi nasi tersebut kita biarkan di tempat penjamuran. Nanti tempatnya ada di atas lantai 4 ya. Jadi nanti setiap kelompok perwakilan 1 orang saja nanti naik ke atas untuk menaruh nasi yang sudah tadi sudah siap di wadah ya. Jadi nanti perwakilan kelompok saja 1 orang 1. Oke ya. Jadi pertemuan ini kita akhiri sampai sini. Nanti kita lanjutkan sampai ketemu di pertemuan selanjutnya, yaitu proses fermentasi. Kita tunggu nasinya sampai berjamur dulu ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi semua. Pagi. Sehat semua ya? Sehat. Bertemunya kalian di sini ingin melanjutkan proyek kemarin. Kemarin tahap pertama sudah kalian laksanakan, yaitu proses penjamuran nasi. Sekarang dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu nasi yang sudah berjamur kita fermentasi. Sekali nanti setiap kelompok perwakilan satu orang saja nanti mengambil nasi yang sudah kalian jamurkan di atas, nanti dibawa ke sini untuk dilakukan fermentasi. Oke, jadi sekarang ya satu perwakilan
Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang ya. Oke. Saat ini kita melanjutkan proyek kita yang kemarin tentang pembuatan pupuk cair MOL. Saat ini kita memasuki tahap terakhir, yaitu tahap pengemasan. Jadi nanti pupuk cair yang sudah kalian buat kemarin kita kemas dalam botol. Jadi nanti dimasukkan ke dalam botol. Botol ini yang sudah seperti kalian pegang. Nanti dimasukkan kurang lebih ukuran 250 mili. Setelah itu nanti ditutup ya, ditutup pakai tutup botol. Setelah itu wadahnya dilap, botolnya dilap, kemudian diberi dengan label seperti ini ya. Tujuannya dilap adalah biar botolnya tetap kering dan ketika ditempelkan tidak basah. Oke, paham ya? Oke, langsung kita praktek ya. Dari kelompok depan sini, satu. Oke, jadi ini akhir dari tahap proses pembuatan MOL. Dan hari ini kita berdiri, tiap orang dapat satu produk kan. Angkat produknya. Hasil kerja kalian selama 1 minggu. Dari proses pembuatan, proses fermentasi, proses penjampuran sampai proses ekstraksi, dan akhirnya kita jadi produk MOL. Nanti produk MOL kita bagikan ke orang tua kalian. Rencananya nanti setelah tambangan bulan November. Oke, nanti taruh secara semua. Setelah itu nanti boleh kembali di kelas masing-masing. Ya, sudah. Oke, ya. Kayak kita hari pertemuan hari ini. Kita dulu. Nanti kita ketemu lagi di proyek dari A Yang selanjutnya. kurang lebih di bulan Januari. Kayak itu ya. Ya, dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.